Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rahmadania. Saya kelas 2A dengan prodi PGSD dan NIM 8603391313. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Jadi, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir untuk memahami hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Sementara itu, pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan, menyebarkan, dan menerapkan ilmu kepada peserta didik. Pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian ilmu pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan mempelajari manusia, proses belajar, perkembangan peserta didik, serta lingkungan pendidikan. Yang kedua, ada epistemologi, yaitu membahas bagaimana ilmu pendidikan diperoleh. Ilmu pendidikan dikembangkan melalui penelitian observasi, eksperimen, dan kajian ilmiah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, aksiologi, membahas nilai dan manfaat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kualitas manusia, membentuk karakter, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dalam praktik pendidikan, muncul berbagai persoalan, seperti metode pembelajaran yang efektif, penilaian yang adil, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Persoalan-persoalan tersebut mendorong filsafat ilmu untuk terus berkembang dan memberikan jawaban yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk membedah berbagai masalah pendidikan. Secara epistemologis, kita dapat menelaah bagaimana strategi, metode, dan pendekatan yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara aksiologis, kita dapat menilai apakah pendidikan sudah memberikan manfaat dan nilai positif bagi peserta didik dan masyarakat. Baiklah, sebelumnya saya akan memberikan contoh atas beberapa penjelasan di atas. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktikum pendidikan dapat dinilai pada kurikulum Merdeka. Kurikulum ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda. Dari sisi epistemologi, pembelajaran dilakukan melalui kegiatan yang aktif dan kontekstual. Dari sisi aksiologi, tujuan akhirnya adalah membentuk peserta didik yang berkarakter, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Contoh lainnya adalah ketika guru memilih metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Keputusan tersebut didasarkan pada ketimbangan filosofis mengenai hakikat belajar, cara memperoleh pengetahuan, dan manfaat yang ingin dicapai. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan saling mendukung. Filsafat ilmu memberikan dasar dan arah bagi ilmu pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana penerapan sekaligus pengembangan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Baiklah, demikian penjelasan dari saya, sedikit singkat dan beberapa intinya saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.